Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Sudah berdoa belum? Baru tidur. Ya, sama 1, 2, 3. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Mengapa kita berdoa? Kita menunjukkan rasa syukur setelah kita dibangunkan dengan kondisi yang sehat. Itu adalah sebuah anugerah yang harus kita syukuri. Sebuah anugerah yang harus kita syukuri. Kita masih diberikan kesehatan, kebahagiaan, sehingga kita bisa melakukan materi. Kita review dulu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang balik atau pengertian balik. Yang tahu balik apa? Masa 4.000. Masa 4.000. Ya? Usia dewasa. Balik. Seorang yang telah mencapai dewasa atau kedewasaan. Anak yang sudah mencapai akil balik. Akil itu bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Itu sudah bisa dibedakan dari balik. Kemudian ada tanda balik. Ini secara umum, yaitu dalam hukum fikih. Fikih itu apa? Hukum Islam. Ada 3 tanda balik menurut hukum Islam atau fikih. Ihtilam. Nah, satu apa? Ihtilam. Ihtilam. Isi bahasa. Dua. Tiga. Berusia 15 tahun. Diperhatikan dari nomor 1 kita jelaskan, yaitu ihtilam. Tanda balik menurut fikih yang pertama ini khusus buat seorang laki-laki. Ada yang tahu apa itu ihtilam? Ini bahasa. Keluarnya sperma dari hewan. Ya. Mani. Ihtilam atau mini basa adalah keluarnya air mani dari area tertentu atau area sensitif yang keluar, baik dalam kondisi terjaga maupun tidak terjaga. Artinya apa? Baik dalam kondisi. Tanda balik ini hanya dialami oleh seorang. Ini materi kita minggu lalu ya, kita review saja. Kemudian yang kedua adalah haid. Apa itu haid? Haid atau menstruasi. Yaitu keluarnya darah kotor dari rahim perempuan. Bagus. Ini tanda balik ini, haid itu hanya dialami oleh seorang perempuan. Siklus haid itu terjadi atau akan dialami di setiap bulan. Akan tetapi di setiap bulan itu
Ya, gitu. 1 bulan 1 kali. Tapi untuk masa selesainya itu setiap orang berbeda-beda. Masa selesainya. Nah, dan orang yang sedang haid itu punya anak. Kemudian yang ketiga yaitu berusia 15 tahun. Ini perlu digarisbawahi. Namun ada beberapa anak khususnya perempuan itu ketika berumur 9 tahun sudah ada yang mengalami bisa dia itu wajib melaksanakan ibadah atau belum, karena ketika anak sudah dalam kondisi balik, anak sudah mengalami balik, itu semua perbuatan sudah dipertanggungjawabkan atas dirinya sendiri. Ya beda perkembangan perempuan dan laki-laki itu. Perempuan itu lebih cepat. Oke, selanjutnya ada perbedaan. Ada 3 perbedaan: balik, mukallaf, sama mumayyiz. Silakan dibuka bukunya halaman 56. Sudah? 56. Apa itu balik? Bedanya, seseorang yang sudah mencapai usia kedewasaan. Kalau mukallaf apa mukallaf? Belum kedewasaan tapi sudah tahu Nah, itu mumayyiz. Kalau mukallaf apa? orang Kristen tapi balik. Kalau mukallaf itu seorang yang sudah mencapai usia balik, dia sehat akal, dan orang yang mukallaf ini sudah terkena hukum taklifi. Apa aja taklifi kemarin? Oke, taklifi wajib, sunnah, makruh, Oke, ada 4 hukum taklifi itu: wajib, sunnah, haram, dan itu harus sudah diterapkan ketika seorang ini sudah mukallaf. Kalau makruh itu larangan, tapi tidak sampai ke haram. Larangan tapi tidak sampai ke haram. Contohnya apa? Maaf ya, merokok, makan dengan tangan kiri, mereka itu hukumnya makruh. Dilarang, tapi tidak sampai haram. Dosa enggak, Us? Ya, itu tidak baik, tidak baik. Tidak haram, makruh. Makruh itu dilarang. Setelah kita mengetahui perbedaan dari balik, mukallaf, dan mumayyiz, selanjutnya yaitu penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja sih penerapan di kehidupan sehari-hari ketika kita sudah mengalami usia balik? Yang pertama yaitu sholat fardu. Sholat fardu apa? Sholat wajib. Sholat wajib ini ketika kita tidak melakukan, maka kita akan berdosa. Kalau kita melakukan, maka akan mendapatkan pahala. Sholat wajib. Ada salah satu hadis diperintahkan untuk sholat itu berusia 7 tahun. Ketika umur 10 tahun dia mau sholat, maka Nabi Muhammad memerintahkan untuk memukul di halaman 57. Baca. Salat merupakan Nabi Muhammad bersabda, Rasulullah bersabda, Rasulullah SAW bersabda, Sallallahu Alaihi Wasallam, perintahkanlah anak-anak kalian untuk 7 tahun, yaitu mengerjakan sholat pada usia 7 tahun dan
Gitu. Diperintahkan untuk sholat itu pada usia 7 tahun. 7 tahun ya. Ketika umur 10 tahun tidak mau sholat, Nabi Muhammad memerintahkan untuk memukul. Nah itu pentingnya sholat, karena sholatnya adalah tiang agama. Setelah sholat fardu, penerapan selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu menutup aurat. Menutup aurat ini wajib ya. Untuk laki-laki itu batas auratnya yaitu dari pusar sampai sekitar lutut. Kemudian untuk perempuan itu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Ya. Kemudian penerapan selanjutnya yaitu menuntut ilmu atau mencari ilmu. Talabul ilmi baru jawabun ala kulli muslim. Bahwa menuntut ilmu itu hukum yang wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Itu hukumnya wajib. Silakan bangun di depan rumahnya. Setelah kita mempelajari tentang pengertian balik, tanda balik menurut hukum fikih dan penerapan di kehidupan sehari-hari, untuk kalian paham apa enggak? Di sini Usmijan ada salah satu strategi pembelajaran yaitu indekasmet. Apa itu indekasmet? Yaitu ada dua kertas yang berisi satu yaitu pertanyaan, dua jawaban. Nanti kalian keliling mencari contoh Yahya mendapatkan pertanyaan di sini. Jelaskan perbedaan balik, mukhalaf dan mumayyiz. Dan Yahya ini harus mencari pasangannya. Jawabannya gimana ya? Oh di viral. Berarti kamu duduknya di samping viral. Paham? Oke. Ya, kita kasih waktu 2 menit ya untuk mencari pasangannya antara jawaban dan pertanyaan. Gak apa-apa. Ayo bawa ya, nanti belakang. Gak apa-apa. Oh iya, mau ditanya aja gak apa-apa. Itu untuk di pertanyaan itu harus bisa mengurutkan ada nomornya. Jadi nanti tak tunjuk dari nomor 1. Jawaban. Oh iya, sebentar ya, nunggu semuanya dulu. Ini kayaknya cuma 10. Ada 2 yang gak kebagian. Ya, yang ada nomornya itu pertanyaan. Yang ada nomornya dari jawaban. Oke, silakan keliling mencari jawabannya atau mencari pasangannya. Siapa yang mendapatkan nomor 1? Artinya ada yang satu. Oke, saya maju ke depan. Apa yang dimaksud tanda balik? Siapa pasangannya? Oke, baca. Di situ aja. Keadaan seorang yang sudah dewasa. Oke, keadaan anak atau seseorang yang sudah mencapai usia dewasa. Bagus. Bagus ini maju. Yuk. Yang mendapatkan pertanyaan 2, saya maju ke depan. Oke, Abdian sendiri yang baca. Oke. Ketika tanda balik
Juga bisa. Siapa yang pasangannya? Oke, apa beda? Oke, itu jawabannya. Boleh dikumpulkan? Ya. Yang membawa nomor 3. Oke, dibaca. Apa yang dimaksud dengan istilah? Siapa pasangannya? Oke, Jessica. Keluarga yang tadi dari kandungan tanda itu dialami oleh seorang laki-laki. Nah, tanda itu dialami oleh seorang laki-laki. Yang mendapatkan pertanyaan nomor 4. Ya, silakan baca. Apa yang dimaksud oleh pasangannya Mas Sabia? Darah kotor dari rahim perempuan. Ah. Ini akan dialami setiap bulan. Oke, siklus ini akan dialami oleh setiap bulan bagi seorang perempuan. Yang dapat nomor 5. Ya. Mesti pasangannya akan Jelaskan pengertian dari balik, mukallaf, dan mumayyiz. Siapa yang mendapatkan jawabannya? Pasangannya. Oke. Lalu, garis baca. Baca. Kalau balik itu keadaan anak yang mencapai usia dewasa dan ada tanda-tandanya. Kalau mukallaf itu seseorang yang sudah mencapai usia balik sehingga mampu memahami hukum taklifi atau hukum Islam seperti sunnah, wajib, makruh, haram, dan itu sudah terkena hukum taklifi itu. Makruh. Nah. Nomor 6, pertanyaan nomor 6. Oke, Naya maju. Harus apa ini? Mencurigakan. Didengarkan ya. Sebutkan 3 penerapan ketika kalian sudah mengalami balik. Apa? Yang pertama yaitu sholat fardu. 2, menutup aurat. Dan yang ketiga yaitu menuntut ilmu atau mencari ilmu. Oke, selanjutnya nomor 7. Oke, dibaca dong. Bukan dong. Sebutkan 2 tanda balik yang dialami laki-laki. 2 tanda balik. Apa? Siapa yang dapat? Oke. Pertumbuhan kumis dan jenggot. Kemudian perubahan badan yang kian membesar. Terus selanjutnya. Nomor 8. Silakan didengarkan ya. Seberapa batas oleh laki-laki? Berapa batas sananya laki-laki tadi? Ini. Beda badan. Nomor 9. Berapa? Seberapa? Batas satu saja ya. Baik, kembali. Seluruh tubuh selain badan dan telapak tangan. Seluruh tubuh. Kecuali hanya muka atau wajah dan telapak tangan. Nomor 10 terakhir. Siapa yang bawa? Pada usia berapa anak itu diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat? Usia 7 tahun. Ketika sudah berusia 10 tahun, kalau nggak sholat, maka boleh untuk Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Bagaimana tentang strategi belajar ini?
Besok menerapkan strategi lagi ya. Akhirnya permainan dan Cukupkan pertemuan kali ini. Kita sambung ke pertemuan yang akan datang. Sudah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.